Masih di Kompas yang bersama saya Lintang Budi Astuti, saudara. Akhirnya sejumlah aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan Israel saat mencoba menembus blokade Gaza melalui laut mulai kembali ke negara masing-masing. Sekitar 450 aktivis ditangkap setelah armada 42 kapal mereka dicegat pasukan Israel saat membawa bantuan simbolis untuk Gaza. Di antara yang ditahan terdapat Greta Thunberg, cucu Nelson Mandela, serta anggota Parlemen Eropa. Mereka mengaku diperlakukan secara kasar, termasuk dirampas barang pribadi, diborgol berjam-jam hingga dilecehkan secara verbal. Di Greta Thunberg, ma l'abbiamo vista anche al porto dove ho raccontato le violenze precedenti. Lei in quel caso era con le braccia legate e una bandiera israeliana vicino, proprio a presa di giro. Cioè, diciamo che la presa di giro faceva parte delle violenze verbali e psicologiche che mettevano in atto sempre in maniera da svilire, ridicolizzare, farsene una risata in situazioni in cui non c'è niente da dire. Sejumlah aktivis dan jurnalis armada Sumut Global yang dideportasi dari Israel tiba di Istanbul, Turki. Mereka juga melontarkan tudingan penganiayaan oleh pasukan Israel. Mereka mengaku diintimidasi dengan anjing dan oleh tentara yang mengarahkan laser senjata ke arah mereka untuk menakut-nakuti. On the second night, soldiers came and pointed machine guns at us, so they were pointed with laser on our body to scare us. They came with dogs to have dogs against us. Overall, I felt like I was being withheld by a terrorist organization, but somehow this terrorist organization is a state and they are allied of my own country, Italy, and this is it. Lalu bagaimana kondisi para aktivis global Sumut Flotilla setelah ditangkap Israel? Kita terhubung dengan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam pelayaran global Sumut Flotilla, Muhammad Hussein. Selamat siang, Mas Hussein. Selamat siang, Mbak Lintang. Iya, semoga dalam kondisi sehat. Bagaimana kondisi aktivis yang sempat ditahan dan dideportasi? Ya, dari laporan teman-teman kami di lapangan, baik teman-teman aktivis maupun lawyer yang memang sudah kami siapkan sejak awal sebelum pelayaran, kita sudah siapkan teman-teman lawyer dari lembaga hukum Adalah, yang namanya Adalah. Dari informasi mereka disebutkan mayoritas aktivis sudah dibebaskan setelah mereka menandatangani surat deportasi dari pihak Israel dan tentu sambil diadvokasi oleh teman-teman lawyer. Kemarin contohnya teman-teman dari Malaysia sudah mendarat di Istanbul bersama para aktivis Turki yang juga ditangkap, yang diculik maksud saya. Kemudian juga hari ini dikabarkan sekitar belasan aktivis dari beberapa negara juga dideportasi ke Madrid, Spanyol. Nah, namun masih banyak juga yang belum dibebaskan. Dari 400 aktivis masih ada sekitar mungkin 100 lebih yang belum dibebaskan, dan mayoritas dari mereka adalah aktivis yang berasal dari negara-negara Arab dan juga dari kalangan kaum muslimin yang memang sengaja ditahan lebih lama. Dan juga salah satunya adalah seorang anggota parlemen aktif dari Pakistan yang namanya Dr. Mushtaq, yang sampai saat ini masih berada di penjara Israel. Ya, dia menolak menandatangani surat deportasi ya, karena memang teman-teman seperti Dr. Mushtaq ini meyakini bahwa mereka tidak layak deportasi karena mereka masuk secara legal melalui jalur legal dan menggunakan cara-cara yang dilindungi oleh lembaga internasional. Dan juga laporan lainnya adalah teman-teman yang sudah dibebaskan itu menyampaikan berbagai testimoni betapa mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh Israel. Sebagian muslimah ya, kaum muslimin muslimat yang dipenjara itu dipaksa untuk melepas hijabnya, melepas kerudungnya, dipaksa untuk menggunakan baju kaos saja tanpa kerudung, dan juga ada yang dirobek bahkan kerudungnya. Ada juga laporan dari teman-teman lawyer, ada kasus pemukulan terhadap beberapa aktivis yang diculik. Dan juga Greta Thunberg juga kita dengar kabarnya
tubuhnya dililit bendera Israel, kemudian dipaksa untuk mencium bendera Israel, dipaksa merangkak juga sambil dijambak rambutnya. Itu adalah testimoni dari teman-teman aktivis yang sudah dibebaskan dan melihat langsung bagaimana perlakuan tidak manusiawi dilakukan oleh Israel terhadap para aktivis kemanusiaan yang diculik. Ya, Mas Hussein, kami tahu itu pasti sangat sulit untuk menghadapi posisi itu, untuk mendapatkan kekerasan-kekerasan seperti itu dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi bagaimana dampak psikologisnya sejauh ini pantauan Anda dari penangkapan ini terhadap para aktivis, terutama mengingat ancaman sebelumnya dari pejabat Israel yang menyebut mereka sebagai pendukung terorisme? Iya, jadi framing narasi seperti itu sudah kita dengar sejak 2 bulan terakhir ketika saya masih di Tunisia, detik-detik menjelang pelayaran sampai ketika kita berlayar pun framing narasi bahwa kami ini adalah aktivis humanitarian yang tidak netral, kami dianggap ya digerakkan oleh gerakan Hamas, ya itu semua kami paham lah itu permainan mereka, permainan sea war mereka yang mereka persiapkan sejak awal untuk menjustifikasi penyerangan mereka terhadap kapal-kapal kami, kapal-kapal GSF. Namun dalam sesi pelatihan yang intens yang diambil oleh teman-teman yang hadir saat itu, kami pun hadir di Tunisia selama 2 pekan untuk sesi training itu, kami sudah diberikan gambaran bahwa ini salah satu resiko yang akan kami dapatkan, yaitu tuduhan-tuduhan tak berdasar seperti itu, ya untuk menggiring opini masyarakat dunia bahwa kami ini dianggap pendukung teroris. Namun eh, para aktivis dari 47 negara tersebut tetap bulat tekadnya menjalankan aksinya, dan eh, dampak psikologi dari mereka teman-teman ya itu sudah tidak terlalu dampak karena persiapan mental sudah kami lakukan sejak awal, ya, dan kami juga paham resikonya ikut dalam global sumber flotilla ini seperti apa, dan kami sudah sepakat ketika kami masih di daratan bahwa hal terburuk apapun yang akan terjadi kepada kami nanti di lapangan atau di penjara tidak mungkin bisa lebih buruk daripada apa yang sudah dirasakan oleh warga Gaza dalam 2 tahun terakhir. Jadi alhamdulillah semangat mereka masih terlihat antusias, termotivasi, bahkan teman-teman sudah mempersiapkan dari sekarang untuk gelombang selanjutnya kembali melakukan perjalanan menembus Gaza. Berarti resiko-resiko itu memang sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya begitu Mas Hussein. Tapi saya mau mengonfirmasi bantuan-bantuan yang sudah disiapkan juga untuk diantar berarti gagal tersampaikan begitu dengan adanya pencekatan dari tentara Israel ini, atau seperti apa Mas Hussein? Ya, jadi sudah dikonfirmasi bahwa bantuan-bantuan yang sudah kita siapkan dan kita bawa dengan kapal-kapal kita ini ikut dibajak oleh Israel. Jadi setelah kapal-kapal 42 kapal yang berlayar, 40 dibajak, ada 2 yang akhirnya kita selamatkan, kita kondisikan. 40 kapal ini isinya tidak hanya para aktivis tapi juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang sudah kita persiapkan. Semua saat ini kondisinya sedang dalam bajakan Israel, sedang dalam pengawasan Israel, dan kita tidak tahu. Dan biasanya tradisinya Israel itu kalau sudah membajak kapal dan isinya, biasanya mereka tidak akan kembalikan dan mereka akan biarkan bantuan-bantuan tersebut rusak atau expire. Ya, yang penting bagaimana misi mereka dari awal adalah jangan sampai bantuan-bantuan ini sampai ke tangan warga Gaza yang sedang membutuhkan, dan itu bukan hal baru. Mengingat kita juga tahu ada belasan ribu kontainer logistik kemanusiaan yang sudah berbulan-bulan ini terbengkalai di perbatasan Mesir karena Israel melarang otoritas Mesir untuk membuka perbatasan Rafah dan melarang bantuan-bantuan tersebut sampai ke Gaza. Jadi kalau kita melihat track recordnya, historinya, ini hal biasa yang dilakukan oleh Zionis, yaitu menjaga agar bantuan-bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk ke dalam wilayah Gaza. Baik Mas Hussein, kita harapkan para aktivis di seluruh dunia yang sedang ditangkap begitu oleh Israel, yang mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan, dikuatkan fisik dan mentalnya sehingga bisa segera dilepaskan, dan aksi-aksi kemanusiaan lainnya bisa kita lanjutkan kembali untuk segera mengirimkan bantuan seutuhnya ke Palestina sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Muhammad Lutfi Hussein, aktivis kemanusiaan Indonesia, telah berbincang dengan kami.